آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، واصلي واسلم واشرف واكرم واعظم وابجل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة اعيننا ومختارنا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas sedikit berkaitan tentang hari Ashura, karena kemarin kebetulan pertemuan terakhir itu bertepatan dengan malam Ashura. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW, di mana dalam pertemuan yang terakhir kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang Rasul ataupun Nabi tidaklah mudah karena perjuangan, dan Rasulullah SAW di dalam berjuang tersebut itu mendapat berbagai macam dari gangguan, hinaan, cercaan, dan lain-lainnya. Dan itu bukan hanya sekedar dari orang-orang di luar kerabat daripada beliau, tapi bahkan dari kerabat beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian dan luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun pantas kalau beliau itu dikatakan ulul azmi, artinya memang ulul sabri, masuk dalam kategori Nabi dan Rasul yang paling sabar, ya. Karena memang ujiannya banyak, melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Kita saja karena banyak mendengar tentang keutamaan Rasulullah SAW, kita itu menganggap bahwa Nabi paling mulia, nggak ada ujiannya. Kita kan di mana-mana yang kita ceritakan itu tentang bagaimana Rasulullah mendapatkan kedudukan. Sebetulnya ada nampak tilasnya, yang dimana kalau kita lihat itu memang beliau mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Ya, sedari beliau kecil sampai beliau jadi Nabi dan Rasul, sampai 23 tahun beliau itu tadi berdakwah. Bisa dikatakan tidak ada nabi dan rasul
yang mendapatkan ujian melebihi daripada Rasulullah SAW. Artinya bukan makna ujian itu adalah ingin untuk merendahkan Nabi, tapi Allah terkadang memberikan hal tersebut itu karena Allah ingin mengangkat derajat daripada Rasul. Ya. Makanya sabar itu ada 3 macam. Ada sabar ala ta'ah, ya, ini kesabaran atas taat kepada Allah. Ya. Sabar atas taat. Kita sholat, kita puasa, ibadah wajib, terus kita sabar gitu. Itu pahalanya seperti 300 derajat. Kemudian yang kedua ada sabar alal maksiyah, sabar terhadap kemaksiatan. Ada perempuan yang godain, kita nggak mau. Di chat, di WA, Mas, aku senang sama kamu. Nah, dia tidak mau. Jangan deh, kita itu belum menikah. Sampai melaku dicekel tangannya, ngerespon nggak apa ngamuk. Oh ini tutup mahramnya, cekel-cekel. Atau ya mendapatkan ujian tidak duit, kayak korupsi. Mohon maaf Pak, cek isinya 300 juta. Nah, ya udah terima lah, ya terima ya, terima atas ya. Iku 300 sama mana sih 3 miliar. Mau kayak sampai ya. Iku hukumnya halal. Nek 300.000 haram ya. 300 juta subhan. Nek 3M halal 100%. Akhirnya namanya sabar atas mak. Nah, itu derajatnya lebih tinggi, 600 kali lipat. 600. Kalau tadi 300 itu 600. Ada lagi sabar alal musibah. Sabar terhadap kena musibah. Tabrakan. Ada yang meninggal. Uang digelapkan oleh orang, ditipu 300 juta. Sandal hilang. Enggak, sandal hilang, hati sandal sampean. Kena musibah sabar ya. Itu lebih tinggi. Wa idza asabathu musibatun qala itu contoh orang yang beriman. Nabi itu juga banyak ujiannya. Ada sampai pikir Nabi itu paling afdol, Nabi paling afdol Rasul kalau ujian. Ya. Di antaranya ini saat turun ayat yang berisi tabat yada abil habil ma'adana anhu maluhu, saya selah nara data lahabi wa ma'atuhu. Turun ini ayat. Karena istri Abu Lahab marah, Ummu Jamil. Sudah saya ceritakan bagaimana marahnya. Marah istri Abu Lahab. Soalnya nama dia disebutkan wa'atuhu. Abu Lahab lagi murka sama Nabi. Masalahnya 2 anaknya Nabi itu dinikahi oleh anaknya Abu Lahab. Ya, 2 anaknya.
Satu, anaknya Rasulullah SAW bernama Ruqayyah, dinikahi oleh anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah. Ruqayyah dinikahi oleh Utbah. Nah, Utbah bin Abu Lahab nanti masuk Islam. Tapi begitu ini turun ayat, marah Abu Lahab, istrinya juga marah. Akhirnya Abu Lahab saking marahnya, itu Utbah sama Ruqayyah anaknya Nabi baru nikah. Begitu turun ayat, langsung Abu Lahab ngomong sama anaknya yang bernama Utbah, ya Utbah, Ra'si wa ra'suka haram illam tufariq ibnata Muhammad. Kepala saya dan kepala kamu putus haram kalau kamu tidak menceraikan ya anaknya Muhammad. Jadi bagi menantunya nah bisa Nabi Abdullah Rasulullah. Oh nak on pegang cucu anakku loh. Langsung seketika ya, dicerai, dipegang baliknya si Ruqayyah itu. Dan yang kedua, Ummu Kulsum yang dinikahi oleh anaknya Abu Lahab juga bernama Utaybah. Tapi ini sudah lama nikahnya. Kalau yang tadi baru, tapi ini sudah lama. Marah deh. Si menantu Utaybah ini marah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena surat Al-Lahab. Dia bawa si istri yang bernama Ummu Kulsum datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Saat itu dia mau berangkat ke Syam. Sebelum dia ke Syam, dia bawa istrinya ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, la'atiyanna Muhammadan fala'udhiyannahu fi ardi. Saya akan datangi Muhammad sebentar lagi dan saya akan hina dia Muhammad, saya akan celah dia itu Muhammad. Bawa istrinya ya, kemudian diserahkan ya, dikembalikan anaknya, diceraikan, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku ceraikan anak kamu. Kemudian ya, diludahi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad mertua itu ambil si Utaybah. Ini saya kembalikan anak-anak, tak pegat, terus diludahi lagi. Nah, ujian mantu kurang ajar. Mantu kurang ajar. Ujian. Ya, sama kalau anaknya semua itu. Coba, tapi itu Rasulullah SAW, ya, ujiannya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah SAW melihat kelakuan daripada si Utaybah ini, yang pasti kan dia lebih muda dari Nabi. Wah, pantas dia melakukan hal tersebut kepada Rasulullah, meludahi Nabi. Rasulullah angkat tangan. Kemudian Rasulullah mendoakan kepadanya, Allahumma ba'ath ya alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utus untuknya ya seekor anjing, atau dalam bahasa Arab ya, kalau itu juga artinya bisa diartikan macan, untuk menghancurkannya.
Itu apa namanya? Kurang aja. Pulang dia. Jadi Tommy bapaknya. Pak, aku lah. Terus mari tak mulai tak itu ini bisa. Tapi aku didengar loh. Juga di mana Pak? Allahumma ba'ath alaihi kalban min kilabik. Takut aku lah. Waduh, bahaya ini. Muhammad itu naik dungo mandi. Bayang, sudah tahu Rasulullah itu kalau doa manjur. Oh, saya gak percaya. Waduh, kamu didoakan itu sama Muhammad. Ya sudah, kamu saya akan jaga. Berangkatlah ke Syam. Berangkat ke Syam. Sampai di Syam, di tengah jalan, dalam perjalanan menuju ke Syam tersebut itu, rombongan banyak. Abu Lahab, Utaibah, ya, ada beberapa di antara rombongan tersebut singgah di sebuah tempat. Ya. Singgah sebuah tempat, mereka merasa letih, capek. Seperti tempat persinggahan musafir. Ketika duduk tempat tadi, datanglah seorang pendeta. Kemudian pendeta tadi berkata kepada mereka, kalian orang asing ya di sini. Hati-hati nih. Inna hadhil ard musbihah. Ini daerah rawan binatang buas. Nah, mereka siap karena sudah merasa letih. Terus kamu bos ini. Nah, kita siap-siap saja ganti anjing doko. Lah sing ngerti Abu Lahab. Waduh bahaya ini. Oh anakku. Mana didungakna Muhammad. Akhirnya dia berkata kepada seluruh rombongan, wal ya ma'syar Quraisy, a'inuni fi hadhihi al-lailah. Wahai segenap orang Quraisy, tolong saya malam ini. Tolong ya, pergi kiai. Apa? Fa inni akhafu ala bani dakwah Muhammad. Karena saya takut anak saya ini. Takut apa? Doanya Muhammad. Bahaya itu. Akhirnya mereka pun tahu. Ya kan? Kalau begitu kita akan dulu. Ya. Kemudian apa? Bekal-bekal itu dikumpul dibundel anaknya Abu Lahab disuruh tidur di tengah-tengah. Jadi kalau bekal-bekal itu dikumpulkan, ya kalau seandainya ada binatang buas, ya otomatis bekal-bekal yang dimakan. Kemudian orang-orang yang jaga-jaga itu dipersiapkan oleh mereka. Dan di tengah-tengah anaknya Abu Lahab bernama Utaibah di istirahat. Wis aman kok dengan jalannya Abu Lahab. Kenapa? Istirahat oleh orang yang jaga. Subhanallah. Malam hari tiba-tiba yang jaga itu capean, keturun, terjadi. Ini anaknya Abu Lahab dikelilingi barang-barang, dikelilingi orang-orang Singapura. Subhanallah, datanglah seekor harimau. Lah harimau ini memang harimau sudah utusan dari Allah. Datang diembus situ. Udah gitu. Siji-siji dimabui ya. Naik dia ke atas sampai dia nemuin anaknya.
Oh ini takdir. Ya sih takdir. Subhanallah. Artinya memang kalau sudah Rasulullah SAW berdoa, nah mereka semuanya takut. Ada berani sama doanya Nabi. Langsung dicambil-cambil amblas. Munculnya macam digaruk ini sama yang lewat. Aja ini digini digaruk ya amblas. Subhanallah. Mati seketika. Utaibah bin Abdullah. Karena doa daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hati-hati, ambil wali-wali, ambil wali-wali. Kadang-kadang wali-wali itu gak semua pun tusuk, hati-hati. Begitu pula sama orang tua. Ojo ngamuk orang tua. Kadang-kadang orang tua itu, ya kalau doakan buat anak manju, api elek, api elek. Doanya ayah itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Tunggone bapak kayak anak itu kayak tunggone Nabi kayak umat. Apalagi doanya ibu. Jadi wali kan jawab, ya orang tua itu hati-hati teman. Sama lah ngerti cerita di Jura aja. Jura jadi sama cerita. Ahli ibadah, seorang wali soleh, ahli ibadah. Terus bagi Allah Subhanahu Wa Taala didungak ambil ibu tidak sama ibu. Gara-gara dia sholat dipanggil oleh ibunya gak nyawa. Mau tengah semaya ya aku bingung. Gak nyawa. Didoakan oleh ibu. Didoakan jangan sampai ini anak saya juret mati kecuali dia lihat wajah pelacur. Cerita panjang. Wali loh didungak sama ibu. Kualat. Apa mana duduk wali? Apa mana anaknya nakal? Mana itu sembarangan. Ambil orang tua itu. Anak-anak yang mau ketok habis ketok kiai yang mudah bilang wali. Waduh, udah buta. Dia orang tak pernah abang dah. Ngopong ini sih. Nge. Jadi ibu ini. Ono aku salah. Aduh. Dia Allah gak perasaan ibu ya bapak. Loh, ini kayak jalannya saya tadi. Ini, ada nama lagi, cok sampai. Umur itu bahaya. Pernah saya najak Farsodik. Ya namanya jangan mudah-mudahan bisa foto. Saya najak Ja'far Shadiq mutu nih kan Nabi Ja'far Shadiq bin Muhammadul Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Ada orang mendoakan beliau, menghina beliau, mendoakan beliau. Gila. Zaman dulu itu, ya, kalau sesuai dengan apa yang ada di dalam sejarah, setelah wafatnya Sayyidina Husain dan diganti oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah berkuasa total. Itu keluarga Nabi banyak yang terintimidasi. Bahkan dalam sejarah keluarganya Nabi 90 tahun dilaknat di mimbar. Keluarganya Rasul, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini bangun baca ada
itu dilaknat, dihina-hina. Bahkan sampai orang awam menganggap bahwa itu termasuk rukun khutbah, karena secara itu. Makanya orang keluarga Nabi itu dihina, Allah biasa. Mau biayanya lu yang api-api, lebih masya Allah, lebih mulia mereka dihina, apalagi keluarga Nabi yang ada zaman sekarang ini. Ya. Soleh ya enggak, takwa ya enggak, kadang-kadang. Ya. Jadi keluarga Nabi itu 90 tahun, dalam peringatan 70 tahun dilaknat di dalam mimbar, di atas mimbar. Ya. Cuma mau ngira-ngira 70 tahun. Ya. Nah, ini Zainal Ja'far Shadiq. Ya. Beliau pernah dihina. Ya, kadang-kadang ini kan wali-wali itu langsung ya seperti Rasulullah. Kadang-kadang dia memaafkan, tapi kadang-kadang dia ngamuk, dia kan manusia, kudu sabar terus. Ya apa? Kadang-kadang juga mah, karena mereka adalah manusia. Ya, ini kadang-kadang mereka maaf. Hasilnya Ja'far Shadiq ini maaf. Ya. Karena dihina marah. Kemudian beliau berdoa begini, seperti doa yang Rasulullah SAW. Allahumma in kana kadziban fasallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kalau orang ini dusta atas hinaannya, maka aku minta kepadamu ya Allah, utuslah anjing daripada anjing-anjing. Ya. Orang dulu Arab itu kadang menamai macan dengan anjing. Kenapa? Soalnya kalau keluar atau buang air, anjing sama macan itu sama. Pernah lihat anjing buang air kencing? Kalau kencing, kakinya diangkat. Macan ya lu bodoh. Ya. Dan dikatakan bahwa dulu penjaga Ashabul Kahfi, ya. Penjaga Ashabul Kahfi di Al-Quran itu ya apa? Anjing. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Sebagian ulama tafsir mengatakan bukan anjing itu yang dimaksud. Apa? Macan. Anjing jogo, ya, ambil macan sing jogo, ya, amalan di, ya amalan macan pak, nek anjing, ya, memang dia penjaga, tapi anjing tersebut tidak sekuat macan. Kalau macan ngomong belayu, sama kalau anjing belayu, enggak belayu, kecuali ini anjing sing mau kanas. Jadi ada periwayatan bahwa yang dimaksud anjing itu adalah ya, macan itu ya adalah hewan atau binatang yang terbuas, ya, sampai dijuluki adalah raja hulu. Memang betul itu macan. Sehingga sampai dua nomornya. Sama tatapan ini guys. Katanya dalam periwayatan, ya, macan itu tidak akan membunuh lawannya yang berani untuk melihat matanya. Jadi kalau macan pendeli orang ini pak, sampai nggak gini dong nggak. Cari ini, aku nggak pernah nyoba. Aku guru tapi aku nggak pernah nyoba. Kayak orang macan itu jadi ya. Nah, ini sama jelek motor. Kalau sampai nunduk, gimana sih? Artinya kalau dilihat matanya Anda berani sama dia. Nyudup. Cari ini tapi sampai nanti nyoba, ya monggo. Tak terlah.
Kebun binatangnya tidak pakai gitu. Aku taman safari ya. Bawa mobil itu tak sama ini. Ya. Kalau ngomong macan itu gentle, gentleman. Nah ini dalam periwayatan bahwa kalau ashabul kahfi itu adalah macan yang dimaksud. Makanya dalam doa ini Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Yang dimaksud itu tadi adalah macan. Ya. Subhanallah. Ya. Tidak lama berselang orang tersebut tiba-tiba jalan di sebuah tempat. Oh, macan terkursi amblas. Nah, makan gini tak sok, tiga, ambil macan tiga, amblas. Ini doanya daripada para wali dari Allah Subhanahu. Yang mau arah-arah pula senang nyari macan nih, nyari macan, nawawa itu kucing, jalan kucing. Orang rumah macan, buka, sama nyari macan buka, ketok kan, ane nyari doro. Mereka kucing kayak macan, kuda. Itu adalah hewan-hewan yang menunjukkan kejantanan. Tapi semua hewan yang ada di dunia itu semuanya ya tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Allah jadikan semuanya adalah tanah. Kecuali ada beberapa hewan yang masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan ada 3, ada yang mengatakan 9. Di antaranya ya anjing, ya ashabul kahfi itu masuk surga. Yang kedua Naqah, ya Nabi Allah Uzair. Dan Nabi Allah Uzair itu kan pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana dalam surat Al-Imran dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tulang belulang daripada onta, minta untuk dibangkitkanlah. Habis dimakan dia kemudian ya Allah untuk menunjukkan kekuasaan tulang-tulangnya balik lagi. Itu onta Nabi Allah Uzair. Dan diantaranya pula ya, bukan onta, himar, bukan onta, himar, keledai Nabi Allah Uzair. Ya. Kemudian yang ketiga onta Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kan punya onta, yang dimana ontanya itu menghasilkan susu sepuas ya. Oh jadi kamu. Jadi Nabi Soleh punya onta, ontanya dilepas. Termasuk mukjizat Nabi Soleh. Kata beliau kepada umatnya, kalian boleh mengambil susu dari onta ini sakarbe. Jadi itu diperah oleh sak desa kantek. Sak desa itu merah kantek. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Malu di sebelah. Setelah itu diturunkan azab oleh Allah Subhanahu. Ada juga periwayatan yang menjelaskan bahwa termasuk binatang yang masuk surga hudhud Nabi Sulaiman. Hudhud
huruf-huruf Nabi Sulaim yang menunjukkan keberadaan dari istana Ratu Balqis. Ada yang mengatakan bahwa termasuk ya, daripada hewan yang masuk surga adalah ontanya Nabi Muhammad SAW. Waktu ya, Rasulullah meninggal, itu ontanya bunuh diri, masuk ke dalam sumur mati. Ini ada periwayatan. Ada periwayatan yang mengatakan bahwa termasuk hewan yang masuk ke dalam surga semut Nabi Sulaiman. Orang suci semut ya, semut. Hati-hati, kalian nanti akan diinjak oleh ya pasukan Nabi Sulaiman. Itu juga dikatakan adalah masuk surga. Ya. Jadi ada sekitar antara 3 sampai 9 daripada hewan yang dikatakan masuk surga. Ya. Di antaranya juga adalah hewan-hewan yang kita sembelih untuk kurban. Ya. Nah, masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya sekedar Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam ujian sampai di situ saja, tidak. Begitu pula Rasulullah SAW di antara ujian beliau semasa di Mekah itu Nabi kalau sholat tengah-tengah sujud ditaruh daripada kotorannya onta di atas punggung. Siapa? Ya mereka ini Pak. Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf. Rasulullah SAW itu tengah-tengah sholat ada ya, beberapa di antara daripada mereka yang menyembelih onta. Malu kan onta itu dalamnya itu kan sama ya seperti yang lain, ada kotoran. Abu Jahal yang benci sama Nabi itu, dia iseng-iseng ini tahu kan? Ini di daerah sini ada orang yang menyembelih onta. Ayo siapa di antara kalian yang berani ambil itu kotorannya, nanti Muhammad sujud kayak dulu. Uqbah bin Abi Mu'aid, aku berdino kan, tiap hari kan, gak begini. Coba begitu Rasulullah SAW sujud, kemudian ditaruh di atasnya. Utsman ditaruh di atasnya, dan itu para sahabat yang lain nggak bisa ngomong karena mereka takut, apalagi khususnya mustad'afin yang lemah-lemah di antara mereka. Kata Ibnu Mas'ud saat itu, ya, fakhifna an nulji'ahu Abu Sa'salah. Kita lihat itu, tapi kita takut untuk membersihkan itu kotoran dari punggung. Akhirnya ya, aku datang kepada Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Oleh Fatimah, ayah kamu sekarang di atasnya ditaruh kotoran on. Nanti Sayyidatina Fatimah datang, dibersihkan oleh Sayyidatina Fatimah. Rasulullah tetap sujud, dibersihkan oleh Sayyidatina Fatimah. Ya. Sampai pernah Rasulullah begitu mereka ambil kotoran onta ditaruh di atas punggungnya Nabi, Sayyidatina Fatimah datang dibersihkan, mereka ngakak-ngakak. Kemudian setelah dibersihkan Rasulullah selesaikan sholatnya, Sayyidatina Fatimah datang kepada mereka marah-marah. Namanya anak perempuan masih kecil saat itu,
dihina-hina mereka itu. Kalian ini adalah orang-orang tua begini dihina oleh Sayyidina. Mereka tetap tertawa. Akhirnya Rasulullah mendoakan mereka. Rasulullah angkat dari tangannya, kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, Allahumma alaika bi abil hakam bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Uqbah bin Rabi'ah. Sebutkan sama nama-nama. Ya Allah, berikanlah yang namanya musibah kepada mereka orang Quraisy. Dan ya Allah, binasakan. Sebutkan nama Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Begitu Nabi angkat tangan dan berdoa, mereka dengar. Kenapa? Takut doanya maju. Berarti Rasulullah itu nak tunggu katoleran. Berarti orang kafir itu. Begitu Nabi doa, berhenti mereka tertawa. Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuat mereka mati dalam suul khatimah. Mereka takut sama Nabi, takut dengan doanya Nabi. Mereka tahu kejadian-kejadian orang yang didoakan oleh Nabi, bagaimana yang terjadi di akhir hidupnya. Tapi karena Allah menginginkan mereka mati dalam keadaan suul khatimah, kaiso. Mana hidayah itu gak gampang namanya. Juga hidayah iman Islam. Kadang-kadang orang maksiat, jangan saya bilang maksiat tambah suki. Aku ya mulai ngilong-ngilong lagi kapal. Ngilong itu gak api. Masih kalau gak apa-apa, sehat-sehat aja, menghina orang itu tidak baik. Artinya berarti Anda masih diluluh sama Allah. Oh, cek mati suul khotimah itu kan. Itu yang terjadi kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Setelah mati suul khotimah. Makanya hati-hati. Salastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah. Tak kei, orang maksiat, ya kei. Jangan kayaknya memang. Wa umli lahum, umli itu artinya imla. Kami penuhi keinginan. Kata Allah. Malah hati-hati sama. Riba iki, tapi tambahan kan. Aku itu nek jawab mesti keturutan. Kalau yang riba, mana? Bukan mesti orang itu kadang-kadang maksiat kemudian langsung hancur, nggak mesti begitu. Tapi inna kaidi matin aja itu kata tipu daya saya bahaya kata Allah. Sama dengan tipu daya itu artinya sama menang-menang gak apa-apa, murah-murah berbelak hati, itu tipu daya. Ada orang mula-mula bendorin kalau saya ngantem, mari lah ya bendor aku kalau saya ngantem mau tadi mendekat kalau saya ngantem dulu ya, jadi bisa diobat lah mula-mula aku ya, hati-hati ini yang terjadi kepada mereka dulu semua tambah suki kadang-kadang dikasih musibah sih tak sadar. Oh nasi itu tambah baik. Nah Rasulullah berkata, ya Allah, berikan kepada mereka orang-orang Quraisy, berikan kepada mereka ya Allah kesengsaraan. Saat itu subhanallah terjadi doa Nabi. Pernah terjadi kepada orang Quraisy setahun, 2 tahun gak turun hujan gara-gara doa.
sampai mereka makan tulang-tulang, sampai mereka itu kurus kering. Terus saya ke pandemi mah, kenapa di mana-mana? Apa yang mereka lakukan? Bingung ini semuanya Muhammad nih. Semuanya Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada Nabi. Abu Sufyan. Loh, saya nggak pasang. Semuanya maju. Ya pacak klik gara-gara doanya kan. Datang kepada Nabi. Mau kafir. Bayang. Oleh Muhammad, kita lihat kaum kasihan ini kamu harus doakan supaya mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak sampai membuat mata kita tertutup ketika kita itu melakukan sebuah kesalahan. Artinya kita nggak ingin ada musibah. Jangan sampai kita ditegur dengan musibah. Enggak. Mudah-mudahan kita nggak ditegur dengan musibah, tapi mudah-mudahan kita diberikan kesadaran untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau yang maaf lah itu innahu ala syaqadir bil jannati jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa barakatuh lana fi dinina wa ahli kutub thawabaka rabbi wafirna wa wafirhum lima tarda fihi qawlan wa fi'lan karama arzuqil kulla halalan daima wa khilafat ya ulama نحضر الخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واجرنا برضوانك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسول لنا واغفر واستر انت اكرم وستار وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعد ويرضى ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خلق وبرك وحساب فحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بحوضها واستر لنا العورات وفي والدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أوجه والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدادة الشسر والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.